Namaku Alia, 25 tahun, dan aku menikah bukan karena cinta. Pernikahan ini hanya soal kontrak. Ya, kontrak. Suamiku, Raka, adalah anak dari keluarga terpandang yang terjebak dalam tekanan keluarga. Dia butuh istri segera demi warisan dan reputasi. Sementara aku cuma wanita biasa, lulusan kuliah pas-pasan yang butuh uang untuk biaya pengobatan adikku. Kita sepakat ya Alia, tanpa cinta, tanpa campuran urusan pribadi, katanya tegas di hari kami akan menandatangani kontrak pernikahan. Aku mengangguk. Setahun saja kan? Dia menyunggingkan senyuman dingin. Setahun. Lalu kita pisah baik-baik. Kami menikah di aula hotel bintang 5, pernikahan mewah yang penuh senyum palsu dan tepuk tangan basa-basi. Gaun putih, cincin berlian, tumpukan kado mahal, semua itu hanya keemasan. Yang tahu isi sebenarnya hanya kami berdua, dan tentu saja pengacara yang menyimpan salinan kontrak pernikahan kami. Sejak malam pertama, Raka tidur di kamar sebelah. Rumah kami besar, terlalu besar untuk dua orang asing yang bahkan tak tahu makanan favorit satu sama lain. Kami hidup seperti rekan bisnis yang menyamar jadi pasangan harmonis. Makan malam bersama, hanya kalau ada tamu. Berduaan di sofa, hanya untuk kebutuhan Instagram keluarga, sisanya sunyi, kosong. Aku pikir aku bisa menjalani ini. Aku pikir aku cukup kuat untuk pura-pura. Tapi itu sebelum aku bertemu Ray. Hari itu aku sedang menemani adikku, Nanda, kontrol rutin di rumah sakit. Aku menunggu di kafe kecil lantai 2 rumah sakit ketika seorang pria duduk di meja sebelah. Wajahnya teduh. Dia mengenakan kemeja putih yang tergulung sampai siku. Matanya tajam tapi tidak menyeramkan. Aku baru sadar dia memperhatikan novel yang kubaca. "Kamu suka Paulo Coelho?" tanyanya. Aku menoleh cepat, sedikit kaget. "Iya, kamu juga?" Dia mengangguk. Buku itu pernah mengubah hidupku. Itu awal percakapan yang ringan tapi dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dilihat. Bukan sebagai istri Raka, bukan sebagai penanda status sosial, tapi sebagai Alia, perempuan biasa yang menyukai kopi dan novel-novel tentang pencarian diri. Namanya Ray, seorang perawat di bangsal anak. Kami mulai sering bertemu, kadang tanpa sengaja, kadang aku yang sengaja menunggu lebih lama di kafe lantai 2 itu. Dia selalu punya waktu untuk menyapa, meski hanya 1-2 menit. Entah kenapa, di tengah semua sandiwara yang kujalani, Ray seperti celah kecil tempat cahaya bisa masuk. Aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia. Suatu malam, Raka pulang lebih cepat. Ia membuka pintu ruang tengah dan menatapku yang sedang duduk menonton drama Korea sendirian. "Sudah makan?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh heran. "Belum." Biasanya kami tak berbasa-basi, tapi malam itu dia berjalan ke dapur, mengambil 2 piring dan mulai menyendok nasi dari rice cooker. Aku nyaris tak percaya. "Kamu masak?" tanya aku pelan. "Masakan Mbak Yanti, tapi hari ini dia pulang lebih awal." Aku mengangguk, masih heran. Kami makan tanpa banyak bicara, tapi ada ketegangan aneh di udara. Bukan kemarahan, bukan juga canggung, seperti sesuatu berubah. Setelah makan, dia duduk di sofa dan tanpa diminta menonton drama yang kuputar. "Cowok itu mirip mantanmu ya?" komentarnya tiba-tiba. Aku tercekat. "Nggak tahu, kayaknya enggak." "Kamu sering senyum sendiri pas nonton." Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi malam itu untuk pertama kalinya kami duduk di ruangan yang sama lebih dari 10 menit, tanpa skrip, tanpa sandiwara, tapi juga tanpa kejelasan. Semakin hari, Ray makin sering mengirim pesan, sekedar bertanya kabar, menanyakan kondisi adikku, atau kadang membahas buku. Aku mencoba menjaga jarak, tapi hatiku seperti tanah kering yang menemukan air. Suatu siang, hujan deras mengguyur saat aku keluar dari rumah sakit. Ray menghampiriku sambil membawa 1 payung besar. "Kamu nunggu siapa?" tanyanya. "Nggak nunggu siapa-siapa. Aku bawa motor."
Dia menatap langit. Yakin gak kehujanan? Aku tersenyum. Udah biasa, Ray. Dia tampak ragu, lalu menawarkan aku untuk diantar. Awalnya aku menolak, tapi setelah Ray bersikeras, aku mengangguk. Di dalam mobil, aku tak banyak bicara, tapi jantungku berdetak tidak karuan. Begitu juga Ray, ia terlihat seperti menahan sesuatu di pikirannya. Sampai akhirnya ia berkata, "Alia, kamu bahagia?" Aku tidak menjawab. Pertanyaan itu terlalu dalam, terlalu jujur, dan terlalu menampar. Di luar hujan deras, di dalam aku diam, tak mampu bohong, tapi juga tak bisa jujur. Saat dia menurunkanku di depan rumah, dia tidak berkata apa-apa, tapi matanya menyampaikan sesuatu, dan aku seperti orang bodoh hanya mengangguk lalu masuk ke rumah. Malam itu aku tak bisa tidur, dan keesokan harinya Raka memintaku menemaninya ke sebuah acara gala. Di dalam mobil, dia menatapku lewat kaca spion. "Kamu kelihatan sering senyum akhir-akhir ini." Aku menoleh terkejut. "Emangnya kenapa?" "Penasaran aja. Ada yang bikin kamu bahagia?" Aku menahan nafas. Mungkin Nanda mulai sembuh, jadi aku lebih lega. Dia hanya mengangguk, tapi saat acara usai dan kami kembali ke mobil, ia memberikan sebuah amplop putih padaku. "Apa ini?" "Bonus dari keluarga, karena kamu udah jalankan peran dengan baik." Aku menatapnya lama. "Peran?" Dia mengangguk. "Iya, kita ini kan cuman sandiwara kan?" Aku mengangguk, tapi hatiku tercekat. Kenapa ucapan itu lebih menyakitkan dari biasanya? Hari-hari berlalu dan hubunganku dengan Ray tidak semakin dekat, tapi juga pernah kabar benar-benar menjauh. Hingga suatu malam, Ray menunggu di parkiran rumah sakit. "Alia, aku tahu kamu sudah menikah, dan aku tahu batasku." Aku menunduk. "Ray, aku cuma mau bilang, kamu bukan wanita yang pantas hidup dalam kebohongan, dan kamu layak bahagia." Aku tak bisa menahan air mataku. Malam itu kami tidak berpelukan, tidak saling sentuh, tapi aku merasa sangat dekat dengannya. Dan esoknya semuanya berubah. Saat aku pulang ke rumah, Raka sudah menungguku di ruang tengah. Matanya dingin, di tangannya ponselku. "Apa ini?" tanyanya, menunjukkan pesan terakhir dari Ray. Aku membeku. "Sudah kubilang dari awal, jangan campur urusan pribadi." "Aku tidak bermaksud. Kamu melanggar kontrak, Alia." Detik itu juga jantungku berdegup kencang. "Raka, kami tidak ada apa-apa. Aku hanya butuh teman bicara." Teman bicara? Tengah malam? Di parkiran rumah sakit, nada suaranya seperti cambuk. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ia melemparkan ponselku ke sofa dan berdiri. "Kau tahu apa resiko pelanggaran kontrak ini?" Aku menatapnya. Takut. "Raka, tolong, jangan." Ia mendekat. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Justru ada luka dalam matanya yang tak bisa kusebutkan. Lalu ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan yang menusuk jantungku. "Masalahnya bukan cuma kamu yang melanggar, Alia. Aku juga." Aku menahan nafas. "Apa maksudmu?" Raka menarik nafas panjang. "Aku jatuh cinta padamu, Alia. Dan itu bukan bagian dari kontrak." Dunia seperti berhenti berputar. Aku tak tahu harus merasa apa, lega, hancur, atau lebih bingung dari sebelumnya. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia menambahkan, "Dan aku akan membatalkan kontrak ini, tapi bukan untuk menceraikanmu, tapi untuk memulainya kembali dengan janji cinta yang nyata." Ray adalah teman lama. Kami bertemu lagi saat aku mengurus galeri seni tempat dia bekerja. Tak butuh waktu lama, candanya, matanya, dan caranya membuatku merasa hidup kembali. Di sisi Ray, aku tertawa.
Di sisi Ray, aku merasa jadi wanita seutuhnya. Tapi aku sadar aku masih istri orang. "Kenapa kau masih bertahan dalam pernikahan palsu itu?" tanya Ray suatu malam saat kami duduk berdua di taman. Di sudut senyap yang hanya diterangi lampu jalan yang redup. Aku menunduk. Aku terikat. Dan ini demi keluarga, demi adikku. Ray menggenggam tanganku. Tangannya hangat, sederhana, tidak menuntut, tapi membuatku merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang salah. "Kalau kau bahagia, aku tak akan ganggu. Tapi kalau kau tidak, aku akan menunggu sampai kau bebas." Perkataannya menyentuh sesuatu dalam diriku, dan aku tak bisa menyangkal bahwa sejak aku dekat lagi dengan Ray, aku seperti punya alasan untuk bangun pagi. Ada pesan masuk setiap jam 8 pagi dengan kalimat, "Selamat pagi, semoga harimu indah." Kadang konyol, kadang manis, tapi selalu berhasil membuatku tersenyum. Hari-hariku mulai berubah. Aku pulang ke rumah dengan langkah ringan, bukan lagi menyeret tubuh seperti sebelumnya. Aku mulai bersenandung saat memasak, bahkan kadang lupa bahwa rumah ini bukan tempat untuk hati. Dan Raka, suamiku yang tak pernah benar-benar menjadi suami, mulai memperhatikan itu. "Ada apa denganmu akhir-akhir ini?" tanyanya suatu malam saat kami makan malam bersama. Entah kenapa akhir-akhir ini dia lebih sering di rumah. Aku mengangkat bahu sambil terus mengaduk supku. Bukankah kita tidak boleh saling tanya urusan pribadi? Dia diam. Matanya tak lepas dari wajahku. Sejenak suasana jadi kaku. Tak ada sendok yang bergerak, hanya suara detak jam di dinding yang mengisi jeda. "Makananmu makin enak?" tanya kemudian. Aku hanya tersenyum tipis, karena aku punya selera makan sekarang. Dulu kamu enggak. Dulu aku lapar, tapi tidak menikmati apapun. Dia menunduk, diam. Aku tak tahu dia sedang mencerna ucapanku, tapi aku tak memberinya kesempatan bertanya lebih jauh. Aku berdiri dan membawa piring ke dapur. Aku tahu, perlahan-lahan semua mulai berubah, termasuk antara aku dan Raka. Malam-malam kami tidak lagi sesunyi biasanya. Sesekali dia duduk bersamaku di ruang tengah, menyimak acara TV yang sebenarnya tak dia suka. Aku juga pernah melihatnya menatapku diam-diam saat aku membaca buku. Tapi kami tetap dua orang yang terikat karena hitam di atas putih, bukan karena hati. Namun ternyata, hati punya kehendaknya sendiri. Suatu hari, Raka mengajakku menghadiri pembukaan galeri seni. Galeri yang secara kebetulan dikelola oleh Ray. Dunia seolah mempermainkanku. Aku berdiri di sisi Raka, mengenakan gaun formal, dengan lengan pria yang secara hukum adalah suamiku. Tapi mataku mencari Ray. Dan dia ada di sana, mengenakan kemeja hitam, rambutnya sedikit acak, dan senyumannya mengembang saat melihatku. Tapi tatapannya berubah saat melihat tangan Raka melingkari pinggangku. Itu hanya bagian dari sandiwara, aku tahu. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa tak nyaman dengan peran yang kujalani. Raka membisik di telingaku saat kami berjalan di antara lukisan. "Kamu kenal dia?" Aku menoleh. "Siapa?" "Yang dari tadi kamu lihat." Jantungku berdetak kencang. Namanya Ray. Kami pernah kuliah di tempat yang sama. Dia tampak akrab. Aku tersenyum, pura-pura tidak mengerti. Mungkin karena aku satu-satunya tamu yang dia kenal. Raka tak berkata apa-apa lagi. Tapi setelah itu dia menatap Ray seperti seseorang yang sedang mengukur ancaman. Setelah acara usai, Ray mendekat saat Raka sedang menerima telepon. "Kamu baik-baik aja?" Aku mengangguk. "Aku tidak tahu, Ray." Dia mendekat, menatapku dalam. "Kalau kamu masih bahagia, aku akan pergi." "Ray, tapi kalau kamu merasa hidupmu kosong, maka biarkan aku jadi isinya." Aku terdiam, dan diamku adalah jawaban. Raka kembali dan menatap kami bergantian. "Alia, ayo." Aku berpamitan pada Ray, kali ini dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan gejolak di dada. Aku tahu, semuanya akan meledak
Suatu saat, malam itu aku mencoba tidur, tapi pikiran tentang Ray tak membiarkanku tenang. Sementara itu, Raka mondar-mandir di ruang tengah. Aku mengintip dari balik pintu. Dia tampak gelisah menatap layar ponsel, lalu memasukkannya kembali ke saku, lalu berjalan ke dapur, lalu kembali lagi. Aku membuka pintu dan berjalan pelan menghampirinya. "Ada apa?" Dia terdiam, lalu berkata pelan, "Kamu tahu kalau aku mulai berubah, kan?" Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" "Aku tahu pernikahan kita diawali dengan kesepakatan, tapi aku akhir-akhir ini mulai berharap sesuatu yang lebih." Aku tercekat. Ini bukan pertama kalinya dia menunjukkan tanda-tanda, tapi ini pertama kalinya dia mengakuinya. "Tapi kamu tahu aku dekat dengan Ray." Dia menunduk. "Aku tahu. Aku tahu dari dulu. Kenapa nggak bilang?" "Karena aku sendiri nggak yakin dengan perasaanku waktu itu. Tapi sekarang aku yakin." Aku mundur satu langkah. Nafasku tak teratur. "Alia, aku ingin pernikahan ini jadi nyata." Aku menunduk. "Raka, aku bingung." Dia mendekat. "Aku akan bersabar, tapi jangan paksa aku melihatmu hancur karena lelaki lain." Beberapa hari kemudian, aku bertemu Ray lagi di galeri saat semua orang sudah pulang. Dia menghampiriku dengan mata yang tak seperti biasanya. Ada luka di sana. "Dia mencintaimu, ya?" Aku menatap Ray. Dia bilang begitu. "Dan kamu?" Aku tak menjawab. Aku ingin bilang aku memilih Ray, tapi sesuatu dalam diriku menahan. "Kalau kamu diam, aku anggap kamu sudah buat keputusan." Aku menggenggam tangannya. "Ray, ini bukan tentang memilih. Ini tentang bagaimana aku bisa lepas dari semua ini tanpa melukai siapapun." Ray menarik tangannya perlahan. "Sayangnya, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, Alia." Dia pergi malam itu, dan aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kugambarkan dengan kata. Hari-hari berikutnya sunyi. Tak ada pesan dari Ray, tak ada canda di taman, hanya rumah yang kembali dingin meski Raka mulai lebih hangat. Suatu malam, aku sedang membersihkan rak buku. Aku menemukan satu amplop besar di balik tumpukan dokumen. Ada tulisan tangan Raka di sana. "Untuk Alia, jika suatu saat kamu ingin tahu yang sebenarnya." Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada salinan surat perjanjian yang kami tanda tangani dulu. Tapi bagian paling mengejutkan adalah lampiran lain, hasil pemeriksaan kesehatan. Aku membaca perlahan. Raka ternyata menderita gangguan jantung serius, dan 1 tahun yang dia janjikan dulu bukan batas masa kontrak, tapi kemungkinan batas hidupnya. Aku jatuh terduduk. Tangisku pecah. Selama ini aku pikir aku satu-satunya yang berkorban, tapi ternyata Raka juga menyembunyikan luka yang jauh lebih besar. Dia tidak ingin ada yang tahu, tidak ingin kukhawatirkan, dan justru dia memilih hidup dalam pernikahan palsu agar bisa merasakan hidup berumah tangga walau hanya sebentar. Aku tak tahu harus berkata apa. Malam itu aku menghampirinya yang tertidur di sofa. Aku duduk di lantai, menatap wajahnya yang tenang. "Raka, kamu bodoh. Tapi kenapa aku malah merasa aku jatuh cinta padamu?" Dan untuk pertama kalinya aku menyentuh tangannya dengan tulus. Bukan karena tuntutan peran, tapi karena aku ingin. Dan di saat aku hampir yakin dengan perasaanku, ponselku bergetar. Dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, hanya 1 kalimat. "Kalau kamu pikir Raka itu orang baik, kamu belum tahu semua rahasianya." Hari demi hari Raka semakin berubah. Dia mulai pulang lebih awal, menyapa aku di meja makan, bahkan beberapa kali berdiri di depan kamarku seperti ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tapi setiap kali aku membuka pintu, dia hanya tersenyum singkat dan bilang, "Nggak jadi." Kebiasaan yang dulu dingin, cuek, seolah tak peduli, perlahan luntur. Ia mulai memperhatikanku meski dalam diam. Aku tak bisa menolak,
bahwa perhatian itu, sekecil apapun, membuat hatiku gelisah. Tapi hatiku juga tak bisa membohongi kenyataan bahwa Ray adalah tempat aku merasa hidup. Di dekat Ray, aku menjadi versi terbaik dari diriku. Aku tertawa lepas, aku merasa dicintai. Aku tidak lagi menjadi pemeran dalam panggung rumah tangga pura-pura. Malam itu, Ray mengajakku makan malam di sebuah kafe kecil dekat rumah. Kami duduk di pojok ruangan mengobrol santai sambil tertawa pelan. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, hanya dua orang yang saling menyayangi tapi masih menjaga batas. Sampai aku merasa dia melihatku. Mataku tak sengaja menoleh ke arah jendela dan di seberang jalan berdiri seorang yang begitu familiar, Raka. Ia berdiri mematung, menatap kami dari balik kaca mobil. Wajahnya datar, tapi matanya penuh gejolak. Aku panik. Ray ikut menoleh. "Dia suamimu ya?" tanya Ray, suara pelan. Aku mengangguk. Aku harus pulang. Ray tidak menahanku, tapi aku tahu hatinya terluka. Aku pulang tergesa dan benar saja Raka sudah menungguku di ruang tengah. Rumah sepi, lampu ruang tamu temaram. Ia duduk di sofa dengan tangan mengepal di pangkuan. Saat aku membuka pintu, ia tidak langsung bicara, hanya menatapku. "Siapa dia?" tanyanya datar. Aku berdiri di depan pintu mencoba tenang. "Kau bilang kita bebas. Bukankah ini cuman pernikahan kontrak?" Jawab aku, Alia. Suaranya tak naik, tapi tekanan emosinya seperti meninju dadaku. "Dia seseorang yang membuatku bahagia," jawabku pelan. "Apa kau cinta dia?" Aku menatap dalam. Tidak ingin bohong, tidak ingin menyakiti, tapi juga tidak ingin menyembunyikan perasaanku. Ya, dan aku yakin dia akan menerimaku bahkan setelah kontrak ini berakhir. Raka terdiam. Lalu perlahan ia berdiri. Matanya memerah, tapi bukan karena marah. Untuk pertama kalinya dia tampak rapuh. "Alia," suaranya lirih. "Kenapa aku sakit melihatmu bahagia dengan orang lain?" Aku membeku. Karena aku bodoh. Aku kira aku bisa hidup tanpa cinta, tapi ternyata aku jatuh cinta padamu. Dalam diam. Aku menarik nafas panjang, tapi rasanya seperti tak cukup udara untuk menenangkan dada yang berkecamuk. "Kenapa baru sekarang bilang?" tanyaku pelan. "Karena aku takut. Aku takut saat aku jujur kamu malah benar-benar pergi." Aku melangkah mendekat. "Raka, kita terikat bukan karena cinta, dan kamu tahu itu. Tapi aku ingin mengubah semuanya. Setelah aku menemukan seseorang yang benar-benar membuatku merasa dicintai." Ia menunduk, tak menjawab. Aku berbalik, tapi saat langkahku menjauh, dia berkata dengan nada berbeda. "Alia, aku tahu kamu akan pergi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin kamu tahu semuanya, termasuk kenapa aku memilih kamu dari awal." Aku menoleh, masih berdiri di ambang pintu ruang tamu. "Kenapa?" Ia menatapku. Mata itu tak lagi dingin, tapi juga tidak seutuhnya hangat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum kukenal dari sosok Raka. "Kamu bukan wanita pertama yang diajukan keluargaku," katanya pelan. "Sebelum kamu, ada 5 nama lain, tapi aku menolak semua sampai aku melihat foto kamu." Aku mengernyit. "Foto?" "Ya, foto kamu dan adikmu yang kamu unggah saat kamu menggalang dana pengobatan." Aku tercekat. "Aku tahu kamu bukan orang yang akan menikah karena ambisi, tapi kamu akan menikah demi orang yang kamu sayang." Aku egois. Aku memanfaatkan itu. Aku pikir wanita seperti kamu akan mudah dikendalikan, karena kamu bukan matre, bukan haus status. Dadaku tersesak. Tapi ternyata kamu lebih dari itu. Kamu bikin aku jatuh cinta.
Aku ingin marah, tapi suara aku tercekat. Jadi, semua ini kamu rancang? Awalnya, ya. Tapi aku bersumpah, Alia, aku tak pernah niat menyakitimu. Aku tertawa ketir. Tapi kamu bohong. Dia diam. Aku meninggalkannya malam itu tanpa sepatah kata lagi. Malam itu, aku tidur di kamar dengan mata bengkak. Tapi pagi harinya aku dikejutkan dengan sebuah surat yang diselipkan di bawah pintu. Tulisan tangan Raka. Aku akan menghilang dari hidupmu. Tapi sebelum aku pergi, kamu berhak tahu siapa Ray sebenarnya. Jangan percaya siapapun sebelum kamu dengar semuanya dari adikmu. Aku menggenggam surat itu. Hati berdegup kencang. Apa maksudnya? Aku langsung menelpon adikku, Nanda. Kami bertemu di kafe dekat kampusnya. Ia tampak bingung saat aku menyodorkan surat Raka. Nanda, apa maksudnya ini? Apa kamu kenal Ray? Wajah Nanda langsung berubah. Tegang, bingung, seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Ray, dia dulu kakak angkatan di kampus. Dia dekat banget sama temanku. Tapi dia pernah terlibat masalah. Apa maksudmu? Dulu dia pernah pacaran dengan dosen perempuan. Dosen itu sudah menikah. Skandalnya besar. Tapi akhirnya ditutup rapat karena keluarga Ray cukup punya pengaruh. Setelah itu dia pindah ke kota. Aku terdiam. Kepalaku seperti dipenuhi suara bising. Kenapa kamu gak pernah bilang? Karena aku pikir kamu cuma kenal dia sekilas. Aku gak nyangka kamu sampai sedekat ini. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh kekacauan. Aku merasa tertampar. Aku pikir aku sudah cukup kenal Ray, tapi ternyata ada bagian dari masa lalunya yang tak pernah dia ceritakan. Malamnya, aku duduk di ruang tengah. Raka tidak ada di rumah. Sejak surat itu, dia benar-benar menghilang. Tapi ia meninggalkan semua dokumen, semua kontrak, dan sebuah flash disk. Di dalam flash disk itu ada rekaman suara Ray. Dalam rekaman, terdengar Ray sedang berbicara dengan seseorang. Alia wanita yang tepat. Dia polos. Dia seperti butuh sandaran. Dia butuh orang seperti aku. Hatiku seolah berhenti berdetak. Kalau aku bisa dekat dengannya, maka galeri ini akan sepenuhnya jadi milikku. Investor sudah tertarik. Yang penting, aku harus bisa lepasin dia dari Raka. Rekaman berhenti di sana. Tanganku gemetar. Aku ingin memungkirinya. Aku ingin percaya Ray bukan seperti itu. Tapi suara itu jelas miliknya. Malam itu aku menangis. Tapi bukan karena patah hati. Aku menangis karena merasa dibodohi oleh dua lelaki sekaligus. Yang satu pura-pura tak peduli padahal mencintaiku diam-diam. Yang satu pura-pura mencintaiku demi keuntungan. Dan di tengah semua kebingungan itu, pintu rumah terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, matanya sembab. Kamu sudah dengar semuanya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kenapa kamu lakukan semua ini? Karena aku mencintaimu, Alia. Dan aku tahu kamu tidak akan percaya kalau aku hanya bilang. Aku harus buat kamu lihat sendiri siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya pura-pura. Aku berdiri, menatapnya. Dan kamu pikir dengan membongkar kebohongan orang lain, semua luka ini akan hilang begitu saja? Tidak, jawabnya cepat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan lelaki yang kamu pikirkan di awal. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak tahu harus memilih siapa. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi jadi boneka dalam permainan siapapun. Dan malam itu aku keluar dari rumah dengan satu koper kecil, meninggalkan Ray, meninggalkan Raka, dan mungkin untuk pertama kalinya memilih diriku sendiri.
Hari-hari setelah pengakuan itu, rumah kami sunyi, terlalu sunyi, seolah semua kata telah diucapkan dan tak ada yang tersisa selain keheningan. Aku menjaga jarak bukan karena benci, tapi karena aku butuh waktu untuk menata hati yang porak-poranda. Raka entah pergi kemana setiap pagi, pulang larut malam, dan tidak lagi berusaha menyapa seperti sebelumnya. Kami menjadi dua orang asing yang bahkan tak perlu lagi pura-pura. Setiap kali aku menatap koper di pojok kamar, jantungku berdebar. Hari itu akan tiba, hari ketika aku akan benar-benar keluar dari rumah ini. Bukan lagi sebagai istri pura-pura, tapi sebagai Alia, perempuan yang memutuskan untuk tak lagi duduk pada cerita yang tak ia pilih sejak awal. Hingga hari itu tiba. Hari ulang tahun pernikahan kontrak kami, hari yang bahkan tak pernah kupikir akan kuingat apalagi kutandai. Tapi pagi itu, entah kenapa aku terbangun lebih awal. Koperku sudah siap sejak malam sebelumnya. Gaun sederhana, sepatu, dompet, dan satu foto Nanda yang dulu menjadi alasanku menerima semua ini. Sekarang adikku sudah sembuh, dia kuliah, mandiri, dan aku sudah tak punya alasan untuk bertahan. Langkahku menuju pintu terasa berat, mungkin karena aku ragu pada keputusanku. Tapi karena aku sadar ada luka yang kubawa, yang tidak akan sembuh dalam sehari. Tapi sebelum aku membuka pintu, Raka muncul, seolah tahu aku akan pergi hari itu. Dia berdiri di ujung lorong, tubuhnya disandarkan ke dinding. Wajahnya tidak marah, tidak juga memohon, hanya tenang. Tapi ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Alia, suaranya pelan, nyaris seperti angin sore yang menyapa lembut. Boleh bicara sebentar sebelum kamu pergi? Aku tak menjawab, tapi juga tak melangkah lagi. Dia mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di depanku. Pandangannya dalam, dan kali ini tidak menuntut, tidak memaksa, hanya tatapan seorang lelaki yang sudah tahu bahwa waktu tak bisa diulang. Aku tahu aku terlambat bilang semuanya, terlambat jujur, terlambat bersikap, terlambat mencintai. Tanganku menggenggam gagang koper erat. Tapi kalau kamu bersedia, aku siap merobek kontrak itu, Alia. Kalau kamu mau, kita bisa menulis bab baru, bab yang bukan karena paksaan, tapi karena keinginan, karena cinta. Hatiku kacau. Seandainya Raka mengucapkan kata-kata ini dulu, seandainya dia bicara sebelum aku jatuh hati pada Ray, seandainya. Tapi hidup bukan soal seandainya. Aku menatapnya dalam. Ada luka dalam dirinya yang aku pahami sekarang. Luka yang tak sempat ia bagi karena terlalu sibuk menyembunyikan kelemahannya. Tapi luka itu nyata, sama nyatanya seperti rasa bersalah yang kupikul. Aku sudah memilih, Raka. Ucapku pelan, mencoba tegar, dan aku rasa kau juga harus belajar melepaskan. Dia menunduk. Helaan nafasnya terdengar berat. Tapi lalu, dengan senyum kecil yang tak kupahami, dia mengangguk perlahan. Aku doakan kau bahagia, Alia. Dengan tulus, tak ada lagi sandiwara. Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Langkahku menuju pintu kembali berlanjut, dan kali ini tak ada yang menahanku. 1 tahun kemudian, hidupku berubah. Aku tinggal di apartemen kecil di kota yang berbeda. Aku bekerja di sebuah lembaga seni, dan aku bahagia. Tidak sempurna, tapi cukup. Ray kini menjadi tunanganku. Dia membuktikan bahwa masa lalunya bisa ditebus, bahwa niat buruknya bisa berubah, dan bahwa cinta, meski pernah berakar pada sesuatu yang salah, tetap bisa tumbuh jadi sesuatu yang benar. Kami banyak bicara tentang kesalahan, tentang luka, dan tentang bagaimana kami ingin memulai dari nol tanpa kebohongan. Hari ini, Galeri Seni Ray mengadakan pameran tunggal. Ruangan penuh dengan lukisan, kebanyakan abstrak, beberapa figuratif, ada yang tentang alam, ada yang tentang manusia. Tapi satu lukisan mencuri perhatianku. Sebuah potret lelaki berdiri sendiri di bawah hujan. Matanya tertunduk, jasnya basah kuyup, dan latar belakangnya hanya kabut kelabu. Tapi dari semua lukisan di ruangan ini, hanya lukisan itu yang tak memiliki nama. Siapa ini? Tanyaku pelan pada Ray sambil berdiri di depannya.
Ray mendekat, menatap lukisan itu lama. Seorang lelaki yang kehilangan cintanya karena terlambat mencintai. Aku terdiam. Aku tahu siapa dia. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, aku melihat silhouet seorang di ujung galeri. Seseorang itu berdiri sebentar, tubuhnya tegap, tapi mata seperti menyimpan rindu yang ditahan. Raka. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyalahkan, tidak meminta, hanya mengikhlaskan. Aku membalas senyumnya. Dia tidak mendekat, tidak bicara, hanya berbalik dan berjalan keluar perlahan. Saat pintu galeri tertutup, di belakangnya aku menyadari sesuatu. Kami hanya kawin kontrak, tapi luka itu nyata, dan cinta itu tetap tinggal meski tak dipilih. Aku menggenggam tangan Ray. Dia menoleh padaku, tersenyum. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar bisa berkata pada diri sendiri, aku memulai dari nol. Tapi tak perlu melupakan semuanya, karena cinta yang tak dipilih bukan berarti cinta itu tak pernah ada, dan luka yang tak dibalas bukan berarti tak pernah berarti. Raka adalah bab yang tak akan pernah kutulis ulang, tapi akan selalu kubaca ulang dalam diam. Dan hidup terus berjalan, tanpa skrip, tanpa kontrak, tapi penuh perasaan yang pernah nyata.